Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali bersama saya, teman dalam kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Saya akan mengajak saudara-saudara sekalian belajar memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh merenungkan dari firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu dengan memahami firman-Mu kami akan dibukakan jalan pikiran kami untuk mengerti yang tentang kebenaran. Kalau sebentar kami tidak memperbincangkan tentang firman Tuhan, kami minta hikmat yang datang dari Engkau turun atas hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan doa kami naikkan padamu Yesus, Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Akan saya bacakan Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apakah garam yang dimaksud? Nah, ini banyak simpang siur orang menjelaskan ini. Ada, oh kita menggarami dunia, ya. Silakan setiap orang biar mengambil pendapatnya sendiri. Tetapi Tuhan membuka pikiran saya untuk saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Apa maksudnya? Kamu adalah garam dunia. Kita diumpamakan, diibaratkan garam. Garam itu adalah hanya suatu ibarat. Apa artinya garam? Maksudnya di sini, garam adalah artinya pengaruh. Pengaruh tentu mempengaruhi yang baik di dunia ini. Keberadaan kita yang sudah mengenal kebenaran justru hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak belum mengenal kebenaran ini, supaya kita menjadi pengaruh akan kebenaran. Pengaruh akan kebenaran, pengaruh baik. Jadi kita diibaratkan garam itu supaya mempengaruhi kehidupan di dunia ini, banyak orang maksudnya begitu. Karena terlebih dahulu kita sudah diterangi dengan kebenaran firman Tuhan, mengenal yang benar itu, supaya setiap kita yang sudah mengenal kebenaran hidup di tengah-tengah masyarakat ini, membuat masyarakat lebih baik. Lebih baik dalam arti, ya, mengenal Tuhan. Yang dulunya tidak mengenal Tuhan, karena ada kita menjadi mengenal Tuhan, ya.
kepada yang sudah mengenal Tuhan tapi kurang paham. Karena adanya kita menjadi paham. Nah, ketika kita di tengah-tengah masyarakat banyak, ada yang jahat, tapi adanya kita mempengaruhi menjadi yang tidak jahat. Ini salah satu contoh pengaruh apa yang kita bawa di tengah-tengah banyak orang atau masyarakat atau dunia ini. Tetapi ada tetapinya. Jika garam itu menjadi tawar, artinya orang yang punya pengaruh ini, pengaruh baik maksudnya, tidak mempunyai pengaruh baik di tengah-tengah masyarakat atau di dunia ini. Artinya terus bagaimana orang yang sudah terang, orang yang sudah dikuasai dengan bekal kebenaran, pengetahuan akan firman Tuhan, dan kita ditaruh di dunia ini supaya kita menjadikan orang di sekeliling kita atau di dunia ini yang dulunya tidak mengenal Tuhan jadi mengenal, dan sebagainya seperti apa yang saya katakan tadi. Hal yang kedua adalah kita kalau jika garam itu menjadi tawar, artinya jika orang percaya ini sudah tidak punya pengaruh yang baik atau pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat, bagaimana dengan mereka yang belum diterangi hati dan pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan? Sedang yang sudah mengerti kebenaran aja tawar, artinya tidak lagi mengerti kebenaran atau tidak membawa dampak yang baik di tengah masyarakat atau di tengah dunia ini. Lalu bagaimana cara membalikannya? Ya. Ini pertanyaan. Dengan apakah ia diasingkan? Artinya bagaimana mengembalikan keberadaan orang ini yang kita dipanggil untuk menjadi pengaruh yang baik bagi dunia? Bagaimana jika pengaruh itu tidak bisa lagi jadi pengaruh, ya, jadi pengaruh baik di tengah-tengah masyarakat? Lalu bagaimana mengembalikan orang ini? Kalau tidak bisa orang ini dipakai untuk menjadi pengaruh yang baik pada orang yang sudah mengenal Allah, kebenaran dengan firman-Nya. Lah, yang ayat bagian akhir dari ayat 13 ini, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Orang yang percaya sudah diterangi kebenaran, mengerti kebenaran yang seharusnya dipengaruh aja, sudah tidak bisa lagi melakukan hal itu. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak mengerti tentang kebenaran, yang tidak mengerti tentang mengenal Tuhan, kebenaran dan sebagainya? Jadi orang-orang yang begini yang seharusnya dipengaruhi ini tapi tidak berpengaruh lagi, bahkan pengaruhnya jelek di tengah-tengah masyarakat, pasti akan dibuang. Tidak ada gunanya dibuang, ya. Tidak ada gunanya dan dibuang dan diinjak orang, ya. Dibuang, tidak ada gunanya dan tidak terpakai, kira-kira begitu. Yang pertama garam. Jadi kesimpulan garam, kamu adalah garam dunia, adalah kita menjadi pengaruh yang baik atas dunia ini. Dan kalau orang percaya memberi pengaruh supaya orang percaya, ya, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar itu. Tetapi kalau sudah tawar, artinya sudah tidak ada powernya lagi, tidak ada pengaruhnya lagi, kita tidak ada gunanya, saudara. Dibuang. Yang buang siapa? Otomatis orang-orang di sekitar kita tidak ada gunanya. Mereka merasa mereka yang notabene adalah orang-orang yang mengenal benar sudah tidak ada pengaruhnya baik
di masyarakat tidak baik sama sekali. Apalagi mereka menganggap sama saja. Ya, jadi konteks dari garam adalah menjadi pengaruh yang baik. Terus yang kedua, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Ya. Jadi pengaruh baik ini juga bisa menjadi terang. Ya. Pengaruh baik ini akan menerangi dunia. Kalau kita atau orang-orang yang menjadi pengaruh karena kita mengenal kebenaran ini sudah bisa mengaruhi dunia, berarti kita sudah menerangi dunia. Yang dulunya serba gelap dengan keberadaannya. Gelap bukan berarti cahaya sinar matahari atau lampu, bukan. Yang dulunya orang jahat terus mengenal kebenaran, itu artinya dari kegelapan menjadi terang. Ya. Dulunya tidak mengenal Allah menjadi mengenal. Dulunya tidak pernah menyembah Allah jadi menyembah Allah yang benar. Itu artinya kita memindahkan orang yang dari kegelapan menjadi terang. Ini adalah juga diumpamakan, diibaratkan. Terus ini, kamu adalah terang dunia. Ini gambarannya begini loh. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi terang ini, cahaya ini, pengaruh yang baik menjadikan terang ini seperti kota yang terletak di atas gunung. Kenapa dibanding kota? Karena sebelah sampingnya hutan semua. Hutan belantara ini digambarkan dengan kegelapan yang luar biasa. Tetapi kalau ada kota di atas gunung, jadi terang digambarkan dengan kota, satu kota dan samping-sampingnya itu ada hutan belantara. Ya, ya kota itu kalau di atas gunung atau cahaya kalau di atas gunung, di atas yang tempat di atas pasti kelihatan dan bercahaya bagi semua orang. Artinya begitu. Jadi kamu adalah terang dunia. Jadi garam itu berbicara dengan pengaruh untuk menerangi dunia. Ya. Sehingga hal yang gelap pun bisa menjadi terang. Tapi ketika ada terang, kegelapan menjadi terang semua. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Ya. Kalau Tuhan meletakkan orang-orang yang sudah percaya ini menjadi terang dan pengaruhnya, tidak mungkin Tuhan akan meletakkan disembunyikan, ya. Akan tersembunyi, tertutup, hal tertutup enggak. Tetap tentu dia ditempatkan di tempat atas supaya hal-hal yang gelap-gelap itu bisa semua terang benderang. Ya. Kalau dikabari di atas kaki Dian, artinya di tempat yang supaya lebih tinggi daripada terang itu sendiri, sumber terang itu sendiri. Ya, sumber terang misalkan menyalakan lilin, tidak mungkin ditutupi di tempat tertutup atau yang lebih rendah, karena kita untuk fungsinya untuk menerangi. Kasihkan kaki Dian atau kaki lampu yang lebih atas supaya yang bawah, yang atas, samping semua menjadi terang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Jadi kalau saudara-saudara sudah mengenal kebenaran, terutama di keluargamu sendiri, kamu harus jadi pengaruh yang benar, sehingga seluruh keluarga itu yang dulunya gelap gulita menjadi terang. Artinya keluargamu itu yang tidak mengenal Tuhan dulunya, karena kamu menjadi penerangnya, penuntun, cahaya penuntun bagi mereka. Mereka semua mengenal Allah. Mereka tidak jahat lagi. Mereka beribadah jadinya. Ya. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau yang pertama tadi di dalam rumah, ya, di dalam rumah ya bisa berkata di seisi rumahmu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, demikianlah terangmu, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, tapi juga orang selain di rumahmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi garam berbicara tentang perbuatan, ya, pengaruh atau perbuatanmu yang baik. Ya.
Garam itu berbicara terang, pengaruh, tapi pengaruh apa? Dari perbuatan kita yang baik. Sehingga orang yang dulunya tidak mengenal kebenaran melihat orang-orang benar, orang yang sudah mengerti kebenaran ini perbuatannya baik, sehingga banyak orang akan melihatnya dan memuliakan Allah, Allahmu atau Bapamu yang di surga itu Allahmu, ya. Jadi benar juga ya, mereka yang sudah mengenal kebenaran atau sudah mengenal Tuhan, perbuatannya benar-benar baik. Akhirnya orang akan memuliakan, terang saja orang itu sudah mengenal kebenaran, makanya perbuatannya baik gitu ya. Perbuatan yang baik. Jadi garam itu pengaruh untuk mengaruhi lewat perbuatan kita, sehingga banyak orang akan memuliakan Tuhan. Bagaimana kan orang-orang yang sudah mengenal kebenaran tapi perbuatan tidak baik, tidak menjadi garam, artinya tidak menjadi pengaruh baik. Jadi Tuhan kita yang di surga tidak akan dipermuliakan. Jadi dengan perbuatan yang baik kita menjadi pengaruh bagi orang di sekitar kita, sehingga nama Allah yang dipermuliakan. Coba kalau kita artinya garam itu atau pengaruh itu sudah ada pengaruh lagi, powernya untuk mengaruhi orang supaya baik, dan perbuatan kita justru lebih buruk daripada mereka, ya. Jangankan Allah kita dimuliakan, justru Allah kita akan diolok-olok orang, ya. Jadi sekali lagi, garam adalah pengaruh yang baik. Pengaruh apa? Perbuatan yang baik. Apa yang saya sampaikan ini biarlah menambahkan hikmat pengetahuan kita untuk mengenal kebenaran semakin terang benderang, sehingga diri kita sendiri diterangi kebenaran itu dan kita melakukan yang baik di depan banyak orang. Bagaimana kita mau melakukan hal yang baik kalau kita tidak mengenal firman dengan benar, ya. Sekali lagi, garam artinya pengaruh. Pengaruh artinya perbuatan, pengaruh dari perbuatan kita yang baik, supaya kembali kepada Allah, Allah yang dipermuliakan di dalam setiap perbuatan kita. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin.